Shalom. Apa kabar kita semua? Tetap sehat, tetap semangat. Pada hari ini izinkan saya berbagi hal yang saya sebut dengan judul Kristen Kepo. Yohanes 21 ayat 21 sampai dengan 22. Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku." Mungkin kita sering dengar ketika orang bertengkar atau bercakap-cakap, kemudian muncullah sebuah kalimat yang berkata begini, "Kamu tidak perlu ikut-ikut urusanku, itu urusanku. Dan itu bukan urusanmu. Kamu tidak perlu tahu apa yang menjadi urusanku, dan saya juga tidak akan ikut campur dalam urusan hidupmu." Pernahkah kita mendengar hal demikian? Saya yakin kita sering mendengar situasi-situasi yang demikian. Pada firman Tuhan yang kita baca saat ini, yang kita pelajari pada saat ini, adalah situasi ketika Yesus setelah bertanya kepada Petrus. Kita tahu sebuah pertanyaan reflektif terdalam yang membuat Petrus sampai pernah menangis dengan 3 pertanyaan yang paling mendasar. "Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Dan Petrus menjawab, "Ya, aku mengasihi engkau dengan segenap hati." Kemudian Yesus menjawab, "Gembalakanlah domba-dombaku." 3 kali Yesus mengulang statement tersebut dan menjawab Petrus selalu dengan berkata, dengan memberi dia sebuah tujuan atau sebuah urusan atau sebuah tanggung jawab, yaitu gembalakanlah domba-dombaku. Tapi kemudian setelah situasi itu, Petrus kemudian tergelitik untuk bertanya. Bukan bertanya apa yang seharusnya dia lakukan dengan tugas menggembalakan domba-domba, tapi dia tergelitik bertanya tentang keadaan temannya atau sahabatnya atau timnya, yaitu Yohanes, murid Yesus yang lain. Dengan berkata begini, dengan bertanya kepada Yesus, kurang lebih maknanya adalah, kira-kira nanti si Yohanes ini bakal seperti apa ya ke depannya? Jadi Petrus bukannya fokus kepada Yesus dan rencananya yang telah diberitahukan, tetapi dia justru jadi kepo dengan kira-kira apa yang terjadi atau kehendak Allah pada diri orang lain. Kata kepo sebenarnya istilah gaul yang diambil dari sebuah akronim dalam bahasa Inggris, katanya, yaitu knowing every particular object, alias ingin tahu segala hal. Kepo ini kemudian jadi dirasa negatif karena keingintahuan seseorang tentang hal-hal tentang orang lain yang harusnya tidak terkait dengan dirinya. Yesus sedang mengajarkan kepada kita lewat peristiwa ini bahwa masing-masing kita punya rencana Allah dalam hidup kita. Allah ingin kita fokus kepada rencana Allah dan prosesnya dalam kehidupan kita. Biarkan Allah juga bekerja dengan rencananya dan kehendaknya pada orang lain. Tugas kita yang utama adalah menyelesaikan rencana Allah, bukan kepo, ingin tahu apa yang terjadi dengan orang lain. Toh kalau kita tahu, kebanyakan dari kita setelah tahu juga do nothing, tidak melakukan apa-apa, hanya ingin memuaskan rasa ingin tahu kita. Jadi mari fokus kepada rencana Allah buat hidup kita, bukan sekedar kepo ingin tahu urusan Allah bagi orang lain. Selamat menyelesaikan rencana Allah dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.